Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1076 sudah keluar Leo. Dan kembali lagi, tambahan muncul ke tengah-tengah kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Spoiler dimulai dengan informasi jika lengan Eustace Kapten Kid yang hilang atau putus tidak disebabkan oleh Akagami no Shanks. Informasi kedua, Shanks mengirim pesan kepada Eustace Kapten Kid melalui Rockstar. Kid harus memilih antara dua opsi. Opsi apa kira-kira? Kemudian yang ketiga, Dr. Vegapunk diperlihatkan akan berbicara tentang Poneglyph. Sedikit membahas tentang tambahan spoiler terbaru yang mana menurut marga anime menarik untuk dibahas saat ini. Pertama, membahas tentang lengan Eustace Kapten Kid. Hal menarik pertama yang akan kita bahas yaitu tentang lengan Eustace Kapten Kid yang hilang. Menurut spoiler tambahan chapter 1076, dikatakan lengan Kid yang hilang tidak disebabkan oleh Shanks itu sendiri. Ini membuat kita semua terkejut, karena selama ini kita berpikir jika Shanks adalah orang yang memotong lengan Kid seperti yang dijelaskan Kid pada chapter 928. Jika dia kehilangan lengan tersebut dikarenakan bertempur melawan bajak laut Shanks atau bajak laut Akagami no Shanks. Seperti yang dijelaskan dalam spoiler terbaru, Akagami no Shanks mengirimkan Kid pesan melalui Rockstar yang mana Kid akan memilih antara dua opsi. Berdasarkan cocok logi dialog Kid pada chapter 928 dan dialog Lime Juice pada chapter 1054, membuat marga anime berpikir kehilangan lengan Kid bukan disebabkan oleh pertarungan Kid secara langsung, namun disebabkan oleh teman-temannya. Seperti yang dijelaskan kalau Kid memiliki dua opsi, jadi mungkin saja Kid harus mengorbankan lengan miliknya agar teman-temannya bisa selamat. Ini sama seperti kasus killer yang rela memakan buah iblis buatan untuk keselamatan hidup Eustace Kapten Kid dari hadapan Kaido. Jadi kemungkinan besar Kid rela mengorbankan tangannya untuk keselamatan teman-temannya. Mungkin itu killer, hit atau wire. Jadi kedatangan Eustace Kapten Kid ke Elbap akan menjadi ajang balas dendam bajak laut Eustace Kapten Kid. Mungkin seperti itu kira-kira Leo. Hahaha. Bagian kedua, Poneglyph. Spoiler tambahan yang selanjutnya adalah Vegapunk yang berbicara tentang Poneglyph. Seperti yang kita tahu saat ini Vegapunk sedang berada di dalam penjara yang sama dengan para agen pemerintah dunia yang dijelaskan oleh Rob Lucci pada chapter 1068. Menariknya di sini, Dr. Vegapunk tampaknya mengetahui isi di balik Poneglyph sama seperti Nico Robin, atau kemungkinan Dr. Vegapunk juga mampu membaca Poneglyph. Kemungkinan kita nanti akan mengetahui sesuatu yang menarik tentang Poneglyph yang akan dibaca Dr. Vegapunk atau yang telah dibaca. Tampaknya isi Poneglyph tersebut sangat berharga sehingga Dr. Vegapunk rela berbicara tentang Poneglyph di dalam tahanan tersebut. Mungkin Poneglyph tersebut berisi tentang kebusukan pemerintah dunia. Tidak ada yang tahu untuk saat ini. Mungkin kita akan mengetahuinya ketika manga sudah keluar nanti Leo. Oh iya, tambahan lagi sedikit. Ada informasi penting dari seseorang jika spoiler chapter 1076 menyampaikan informasi jika tangan Eustace Kapten Kid buntung itu karena serangan dari Ben Beckman. Ngeri juga tuh. Pantas saja Kizaru ketar-ketir Leo. Mungkin segitu saja bagi yang belum melihat atau mendengarkan spoiler utuh. Kalian bisa menonton video selanjutnya. Atau jika yang sudah, cukup sampai di sini. Sekian. Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1076 sudah keluar Leo. Dan kilat saja. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1076 diberi judul
teman lama. Dikatakan jika Rob, Lucy, dan Kaku dibebaskan sesuai permintaan oleh kapten tercinta kita dan juga Roronoa-Zoro, pertarungan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Rob, Lucy, dan Monkey D. Luffy melawan Esbir atau Serapim Beruang Kuma. Kelompok kedua, ada Kaku dan Roronoa-Zoro yang bertarung melawan S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk. Dan dikatakan jika S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk merupakan serapim pengguna kemampuan buah iblis Supa Supanomi atau buah iblis Mr. One atau Dustbone yang dapat membuat seluruh tubuh menjadi pisau atau pedang yang tajam. Sesuai perkiraan banyak nakama ya Leo, dan nampaknya semua serapim dibekali Dr. Vegapunk dengan kekuatan buah iblis buatan untuk memperkuat dan menyesuaikan dengan sosok si Chibukai yang ditiru atau dikloningkan. Berlanjut, dikatakan jika Stella atau Dr. Vegapunk yang asli dipenjara bersama dengan beberapa agen Silverfall. Agen-agen tersebut telah dikurung di sana selama berbulan-bulan. Kira-kira siapa pelakunya ya Leo? Yang mengurung Vegapunk dan juga agen Silverfall tersebut. Apakah sosok yang berkhianat yang terlihat siluetnya sebelumnya? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain yang jauh. Yonko Akagami no Sangs dan kelompoknya saat ini berada di Pulau Elbaf dan diinformasikan sedang berkumpul bersama para raksasa, mulai dari Brogy, Dory, dan lain-lain. Wow, dua raksasa legenda sudah kembali ke tanah para pejuang Elbaf Leo. Nampaknya sebentar lagi ucapan Usopp akan terwujud dengan mereka yang akan tiba ke sana dan bertemu kembali dengan sahabat lama dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan ada yang menarik dengan kedatangan Akagami no Sangs. Apakah ini membuktikan bahwa memang Elbaf adalah markas dari Yonko Akagami no Sangs, atau mereka sedang merundingkan atau merencanakan sesuatu hal yang besar tentang pergerakan dunia saat ini? Sangat menarik. Lalu berpindah dan berlanjut lagi, kali ini ke Eustace Captain Kid yang telah tiba di pantai Pulau Elbaf. Wah, makin seru ini. Sama seperti Trafalgar di Waterloo, nampaknya Eustace Captain Kid akan menyusulnya bertemu dengan salah satu Yonko usai perpisahan mereka di negeri Wano Kuni. Jika Lau bertemu dengan Kurohige, maka Eustace Captain Kid bertemu dengan kalian tentu tahu. Dan ini menjadi sesuatu yang bakalan panas dan menarik, mengingat Eustace Captain Kid punya urusan khusus dengan Yonko yang satu ini, karena dirinya kehilangan lengannya saat pertemuan terakhir dengan Akagami no Sangs. Dan kabar terakhir, minggu depan libur, saatnya Oda Sensei rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.